Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Grossever, majalah Gross Digital atau MD garis miring Gross TV kembali mengudara. Kali ini Gross TV mengudara dari kawasan Kota Tangerang. Alhamdulillah, kita sapa dulu narsum dari Gross TV, Bincang Santai Gross TV, yaitu Bang Ferry Asman Effendi, SH, SPN, MH, yang akrab disapa oleh, kalau nggak salah, oleh anggota Banten, Bang Ferry. Bukan itu Bang ya? Udah Ferry kadang-kadang. Udah Ferry kadang-kadang. Assalamualaikum Bang Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Gross TV manggilnya Bang Uda Ferry. Biar kebagian semua. Nah, sosok ini muncul, wajah ini muncul di sekilas info NGD dan Gross TV beberapa hari yang lalu ya, yaitu sebagai balon ketum INI 2022 atau kontestasi mendatang. Tapi sabar, pertanyaan itu nanti kita akan tanyakan. Tapi sebelumnya, Bang Ferry, kita santai aja Bang, kita bincang santai nih. Bincang santai kan? Bincang santai ya, santai-santai aja, nggak usah. Kopi dulu lah. Sambil ngopi boleh. Jadi sedikit Bang, jadi gini. Saya ingin mendapat gambaran dari Bang Ferry nih, kalau ngelihat dari, maaf, aku bukan nyinggung SK ya, bukan mau nyinggung SK, dan nggak mau nyinggung, sebelumnya nggak mau nyinggung gelar juga. Kalau bicara SPN itu kayaknya orang-orang itu yang nulis kan Bro Mahfud sendiri. Sebetulnya CN nulis kan? Sebetulnya CN ya, lebih tua lagi dong. Apa SP1? Ya. Itu berarti kan sudah angkatan tua ya. Nah, maksudnya itu. Kalau yang baru kan yang muda-muda MKN. Karena nggak ada MKN ini pasti kalau nggak CN, SPN, SP1, tiga ini kita anggap aja SPN lah. Kalau sudah bicara SPN, maaf Bang Ferry, maaf. Tapi jangan bilang tua dan muda lah, senior gitu. Senior. Kan lebih akrab kan? Nah, senior. Bang, kalau sudah bicara dari SK, berarti kan asam garam melihat dunia organisasi ya, khususnya Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Membuat Akta Tanah. Terlebih lagi, maaf koreksi kalau salah, Bang Ferry bukan merintis ya, pernah menjabat sebagai Ketua Pengda beberapa periode, bahkan kedua-duanya pernah dipegang sendirian. Uyang dah tuh ngurusin dua. Padahal sih yang dulu satu anggota, cuman hanya beda bajunya aja. Nah, kalau ngeliat dari kacamata Bang Ferry nih, maka judulnya Sudut Pandang Organisasi dari Ketua Pengwil Banten Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena INI-nya bukan Bang Ferry ya, Mbak Bunda Rus ya, makanya cuma satu. Nah, kacamatanya gimana Bang? Ya, boleh dong, nyapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan notaris PPAT di seluruh Indonesia yang kebetulan hadir di FGD pada pagi hari ini. Ya, saya sebetulnya merasa terhormat dikunjungi oleh Bro Mahfud ke sini. Padahal kita hubungin susah bener, sibuk bener. Ya, kasihan juga, sudah pagi-pagi datang kan, malah beliau yang datang duluan. Siap. Baru menyusul gitu. Tadi kan pertanyaannya, gimana pandangan saya terhadap organisasi ini, baik ini maupun IPAT, dulu dan sekarang. Itu. Terus terang, kalau saya pribadi, organisasi ini saya anggap sama. Ini dan IPA itu harus satu. Oke. Kenapa? Karena memang cuman baju aja yang berbeda, tapi isinya sama kan. Orangnya satu gitu. Iya. Makanya betul apa yang disampaikan Bro Mahfud tadi. Saya pernah dipercaya anggota itu selama 2 periode menjabat merangkap. Ini dan IPAT. Betul kan? Karena di Kota Tangerang ini kami punya slogan itu sehati. Sehati itu maksudnya antara ini dan IPAT itu satu hati gitu. Iya. Nggak pernah saling menjelekkan, nggak pernah saling menghujat, nggak pernah saling merasa tinggi satu, merasa yang satunya rendah gitu. Nggak pernah. Jadi saya lihat juga bukan di Pengda saja, di Pengwil pun terjadi. Oke.
seperti di DKI. Bang Ruli itu juga merangkap ketua ini dan IPAT. Ya betul. Penguin. Ya. Jadi berarti di sini tidak Jateng juga. Jawa Tengah. oh datang sekarang. Bang Widi juga. Handoko. Bang Widi juga sekarang merangkap. Betul. Jadi berarti tidak semua orang juga yang menganggap antara ini dan IPA itu wah satunya keren gitu kan. Oke. Satunya biasa-biasa aja ya. Tapi kan kalau kita menganggap gitu kita lupa bahwa kita itu juga notaris juga PPAT. Ya iyalah. Iya kan? Betul. Nah, Tapi kan nggak semua notaris itu PPAT, nggak semua PPAT itu notaris. ya kan kebanyakan. Apalagi yang pengurus itu pasti yang sudah senior kan. Senior itu pada umumnya sudah notaris dan PPAT. Nah, jadi saya melihat sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih selama ini antara ini dan IPA itu Seakan-akan. dengan catatan ya di tingkat pusat ya, seakan-akan nggak pernah guyup gitu, nggak pernah bersatu. Sepertinya kok ada permusuhan di situ. Seakan-akan ya. Seakan-akan. Iya, iya. Padahal kan mereka sama aja, kita tuh sama. Ada beberapa faktor yang saya lihat di sini, kenapa ini terjadi? Karena itu tadi, adanya saling melecehkan antara satu dengan yang lainnya. Ngebully? Itu kok, itu IPAT ya? Itu ini gitu kan. Jadi, ada lagi yang lebih miris tuh saya mendengarnya kalau ada senior yang bilang, terus lu di sana aja, gak usah ke ini. Lah, dia lupa. Selama ini kan kita tuh sama. Kita juga notaris, berarti ini, kita juga PPAT, IPAT kan? Oh, istilahnya walaupun dia ketua umum YNI, dia tetap anggota IPAT. Tetap lah. Walaupun dia ketua umum IPAT, tetap aja dia anggota iya, YNI. sekarang kita berpikir, apakah status kita sebagai IPAT itu hanya dipakai untuk ketika Anda itu mau menjadi rekanan bank misalnya. Nah, itu kita bangga menjadi anggota IPAT. Karena dibutuhkan kan? Nah, sementara nanti kalau sudah nggak butuh, sudah tenang di situ, kita kembali membedakan ini dan IPAT. Ya kan? Selama ini kan itu yang terjadi. Setelah saya amati. Karena saya juga mengalami hal yang begitu, yang seperti waktu itu kita guncangan terhadap organisasi kita, terjadinya dualisme kepemimpinan INI waktu itu. Kemudian saling menjelekkan antara satu dan lainnya. Nah, ini kan sekarang yang terjadi sebelum ini. Karena tidak menganggap bahwa kita itu sama. Misalnya kan kita berasumsi ini organisasi kita loh. Nah, walaupun INI itu sudah umurnya panjang sekali, sementara IPAT baru, mestinya apa sikap kita sebagai senior misalnya? Ya kita angkatlah adik kita ini ke atas, supaya sama, sejajar kan. Jangan malah makin dijelekin. Karena saya berpikir, kalau ada orang menjelekin IPAT misalnya, berarti dia menjelekin diri sendiri. Betul. Benar nggak? Betul. Ya karena kan dia anggota IPAT juga. Anggota IPAT juga. Betul. Makanya saya bilang janganlah begitu gitu. Apalagi kita itu tidak mau orang IPAT masuk ke INI, orang INI masuk ke IPAT. Ini apa gitu? Maksudnya apa? PP IPAT tuh dan PP ini tuh mestinya mencontoh ke bawah. Di bawah aman-aman aja. Ada yang merangkap kan? Betul. Walaupun di ketua ini dan IPA itu di pusat nggak boleh merangkap. Karena memang nggak mungkin dengan situasi yang organisasi sebesar ini yang dipimpin satu orang. Ya, karena aturannya berbeda. Minimal mungkin antara ketua umum IPA dan ini itu guyup gitu loh. Saling menunjang. Nah, seperti kalau ada permasalahan di IPAT, harusnya ketua INI-nya atau pengurus INI-nya ikut membantu. Misalnya cuma saran misalnya ada peraturan pertanahan yang baru nih. Rembuk dari ketua ini. Mestinya itu yang terjadi. Kalau nggak salah Undang-Undang Cipta Kerja deh. Nah, itulah. Banyak lah pokoknya. Atau sebaliknya. Kalau undang-undang tentang kenotariatan ada yang perlu kita ingin, boleh dong kita minta pendapat dari pengurus IPAT kan? Iya. Kan lebih baik gitu loh. Jadi saling mendukung, saling membangun gitu. Itu harusnya begitu. Jadi yang
selama ini kan itu. Nah, itu yang selama ini berkembang sehingga kadang-kadang kita terjadi kerusuhan. Ya. Seakan-akan dua organisasi itu berbeda anggota jadinya ya. Betul. Jadi membeda-bedakan. Ya. Padahal dia lupa. Kalau Anda menjelekkan IPAT misalnya, berarti Anda menjelekkan diri sendiri. Kalau istilahnya kalau satu badan itu kan kalau tangan kanan gatel, tangan kiri garukin. Betul. Tangan Kan kiri gatel, tangan kanan. idealnya garukin. kan begitu. Tapi yang terjadi selama ini nggak ada. Gatel Bukan dibiarin itu. ya. Nah, ini kok lama-lama dibiarin gitu kan. Seperti kayak jadi tontonan jadinya. Apakah tidak ada pikiran dari senior-senior misalnya yang sudah berkecimpung di organisasi, yang sekarang sudah kadang-kadang sudah werda masih aktif di organisasi gitu kan? Apa nggak melihat sampai ke sana? Sampai kapan kita begini gitu kan? Nah, tadi bro bilang, terus kedepannya gimana gitu kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, justru sekarang mah saya melihat kesempatan itu selalu ada untuk guyup itu, supaya kita jangan lagi menganggap si anu ini loh, si itu sifat. Janganlah, kita itu sama gitu kan. Apa perlu pakai seragam dua, Bang? Seragamnya sebelah warna merah, sebelah warna hijau gitu. Nggak perlu juga gitu. Tapi yang penting kan hati. Makanya saya pernah bikin status itu berdamailah dengan hati. Kalau kita masih melihat si anu IPAT jangan masuk sini deh, yang ke ini deh, jangan diganggu deh. Mungkin mereka itu bukan masuk ini itu bukan mengganggu, tapi mau membangun sama-sama. Jangan seuzon dulu gitu kan. Nah, itu yang selama ini terjadi. Nah, kedepannya kita sebaiknya itu legowo gitu loh. Sekarang sudah harus kita sadari bahwasanya kita itu kan orang-orang terhormat, pejabat-pejabat semuanya. Tapi kok pikirannya masih aja menganggap si anu beda dengan kita. Kita elit gitu kan misalnya. Ini tuh enggak gitu. Buat apa gitu? Apa yang kita cari? Nah, Bang, tahu Bang, sebelum jauh ke depan. Nah, kalau melihat masa lalu, aturan, tadi kan seperti disinggung ya, masa aturan, peraturan antara notaris dan PPAT kan di naungannya berbeda. Ya kan, yang satu Kumham, yang satu ATR. Ya kan, yang satu dasar hukum, payung hukumnya undang-undang, yang satu peraturan pemerintah, PP. Nah, kalau melihat, kan kalau nggak dari pengalaman Abang pernah menangani, walaupun ya maaf dibilang masih kecil, baru dibilang kecil di sebatas daerah, tapi kan menangani dua-duanya. Kedua, sekarang ini kan menangani yang agak besar, setengah besar lah, di Pengwil. Nah, apa yang Abang lihat dari permasalahan di luar organisasi dulu ya? Yang jadi concern Abang pada masa lalu itu apa sih? Apa yang perlu dibentuk nih aturan-aturan ini? Seperti apa sih gambarannya, Bang? Maksudnya untuk apa? Ketika di Pengda, sejalannya ini dan IPAT itulah intinya. Ya. Kembali lagi, sekarang seperti saya di Banten gitu ya. Saya juga geli tuh waktu ketika mau konferwil dulu, ya. Waktu mau konferwil itu kan saya memang sudah tidak di PP ini lagi. Nah, itu saya ada kejadian nih di Banten. Saya buka aja, maksudnya ini untuk jadi pelajaran untuk kita semua. Ketika saya mau dicalonkan, saya bukan mencalonkan loh, saya dicalonkan untuk menjadi ketua IPAT. Nah, waktu itu kan agak berbarengan juga ada INI gitu kan, Pengwil. Betul. Ada yang bilang ke saya, bro, lu bagusnya di IPAT aja, lu pasti nggak nyaman di INI kalau mau terpilih jadi ketua Pengwil katanya. Saya berpikir, ini apa gitu kan? Ini kejadiannya saya alami sendiri. Nggak nyaman di Pengwil. Kenapa nggak nyaman gitu kan? Apakah karena saya sudah tidak di PP ini lagi nanti saya nggak nyaman gitu kan? Jadi artinya masih ada pikiran-pikiran begitu kan? Harusnya kalau ada permasalahan, malah kita mendekatkan diri kan misalnya kan? Harus ada. Ini persoalan kita nggak tahu, orang nggak tahu. Itu kan pribadi kami kan? Misalnya saya tidak di pengurus pusat ini lagi bersama Udeki misalnya. Itu yang tahu kan kami sendiri. Betul. Kenapa orang lain harus bisa menilai langsung itu? Kan berarti ada suudzon juga di pikiran mereka kan. Nah, itu salah satu yang harus dihilangkan. Jangan karena tidak dekat dengan pengurus IPAT, kamu jangan jadi ketua Pengwil IPAT. Jadi ntar nggak nyaman di IPAT. Nanti sama ketua IPAT diinjek-injek. Iya.
aduh saya pikirnya kok begitu, tapi sudahlah, kalau begitu pikiran kalian ya udah terserah gitu kan. Ya, yang penting saya tidak pernah berpikir begitu. Positive thinking aja lah ya. Thinking aja. Akhirnya ya udah Ferry di IPAT aja. Saya kan bingung kan, ya udahlah terserah kalian gitu kan. Oke. Tapi yang penting organisasi ini jangan dipertahankan yang jeleknya gitu ya. Harus semakin baik gitu loh. Nah, terhadap stakeholder keluar atau ke eksternal. Nah, eksternal selama ini Kalau misalnya pengalaman abang dari Pemda deh, dari ya, Pemda dari terus ke Pemda Pemda. misalnya. Justru sebetulnya dengan adanya satu pemimpin itu menggampangin. Memudahkan. Yang pertama irit. Bro. Irit. Karena selama saya memimpin ini dan IPAT di Kota Tangerang, itu pasti kegiatannya selalu sama. Oh, Ini dan IPAT. berbarengan. Jadi satu event, dua organisasi. Iya. Anggotanya kan sama. Iya sih. Jadi anggota sekali bayar dapat ilmu dua. Oh, itu jadi yang pertama. materinya satu materi ini, satu materi Iya. IPAT. Iya, benar ya. Itu kan logika itu kan, praktis gitu kan. Nah, untuk instansi-instansi misalnya kita hubungan keluar ke instansi gitu, sama juga. Oke. Nah, begitu kan instansi itu ada yang membawai juga berhubungan dengan IPAT dan ini juga. Kalau itu Jadi sekali diundang kita, misalnya pengurus kan, itu semuanya udah selesai. Nggak perlu lagi, oh nanti diundang ininya, nggak perlu lagi. cukup sekali ngundang, dapat dua-duanya. Selesai, dan persoalan-persoalan itu langsung dibahas. Langsung menyentuh ke anggota. Iya. Jadi nggak perlu banyak prosedur kita kan. Itu yang saya rasakan selama Jadi, 2 periode merangkap jabatan. Ini dan IPAT ya. Ya. Nah, apakah kita tidak pengen begitu misalnya di pusat gitu kan? Ketika misalnya PP IPAT diundang oleh BPN, saya bawa dong saudara saya PP yang ini ikut. ya, mungkin ada masukan dari beliau nanti. Oh, keren itu Bang kalau Keren. Keren itu. Ya kan? Nah, itu yang Kumham ngundang PPINI, PP IPAT diajak. diajak lagi. Nah, mungkin ada usulan dari mereka yang membangun kan, INI kan. Aduh, alangkah indahnya kalau Iya. itu terjadi kan. Betul. Nah, kalau menangani permasalahan waktu terhadap eksternal ya. Iya. Waktu di masa Bang Ferry menjabat sebagai INI dan IPAT. Permasalahan anggota misalnya. Iya. Ya. Kan itu kan berbeda ya. Yang satu urusannya ke Kanta. Betul. Yang satu urusannya ke Kanwil, Betul. Kan Kumham. Iya. Kan gitu. Sebetulnya itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena di pengurus itu kan ada bidang-bidangnya. Ya. Memang kita di susunan pengurusnya pasti ada perbedaan. Maksudnya, Ya, pastilah. si A misalnya di kabit organisasi, si B di kabit organisasi ini beda orangnya. Nah, tapi nanti kalau diundang pasti ketuanya datang bersama kabitnya yang lain kan. Jadi dan koordinasinya tuh gampang gitu loh. Ya. Ketika kita mengadakan rapat pengurus, apa yang dibahas kemarin mengenai IPAT langsung terbahas juga di ini. INI. Iya, benar. Langsung tersampaikan. Iya. Jadi instansi-instansi pun jadi praktis gitu loh. Sebenarnya banyak sekali keuntungannya kalau kita itu berdamai gitu. Termasuk mungkin menangani permasalahan kali ya. Oh iya, sama. Ketika anggota menghadapi masalah lebih simpel kali ya. Simpel lah. Iya, betul. Ketika contoh kalau ada anggota yang tersangkut masalah lah ya. Berarti kan secara tidak langsung ini dan IPAT sudah membantu. Karena biasanya kalau ada teman-teman, kalau sampai sekarang ya di Kota Tangerang, misalnya ada teman kita tersangkut masalah, pasti kami kumpul dulu antara ketua ini dan IPAT membahas masalah ini. Selalu begitu. Sampai sekarang, boleh ditanya ke Kang Asep dan TBB. Oh, karena sudah terbentuk. Nah, walaupun sekarang sudah 2 ketua kan. Iya, beda. Tapi kami selalu. Iya. Misalnya anggota kita yang bermasalah dengan PPAT-nya, itu kedua-duanya juga datang. Wow, keren. Itu sampai sekarang boleh ditanya. Nah, itulah gunanya kita tuh guyup gitu loh. Nah, gimana dengan kalau teman-teman kita yang di atas, yang sampai masalahnya ke atas, kan sampai sekarang belum pernah terjadi. Misalnya ada permasalahan anggota yang sudah
laporkan sampai ke NPP misalnya, Hmm. ya. Nah, itu kan nggak pernah ketuanya dua-duanya rapat. Sudah pernah belum selama ini? Belum pernah rasanya. Tapi di daerah terjadi. MKP, DKP, DKD sama DKW sama MKW. Iya, enggak di daerah misalnya kan, Dari daerah. kayak kami Oke, kan, oke. nah, ada masalah anggota, walaupun itu tersangkut akte notaris maupun akte PPAT, tetap dua-duanya rapat membahas itu. Siap. Nah, pernahkah terjadi di PP di batas? Enggak pernah. Tingkat Pengwil Pengwil saya rasa ada ya salah satu pasti dua. ada. Seperti DKI pasti itu. Ya, iya, iya. Karena ketuanya satu. Iya, benar Nah. benar DKI. Ya, walaupun misalnya di sini, tapi di sini kami sering lakukan dengan Bunda Rus. Iya, iya, iya. Kalau ada permasalahan, saya juga diundang mereka. Diundang juga Bunda Rus. Sebaliknya. Dan sebaliknya. Nggak mungkin juga ada faktor lain, misalnya saya memang sebagai anggota NKNW juga. Jadi perlu juga tahu permasalahan anggota kan. Tapi di samping itu saya kan ketua Pengwil, IPAT. Nah, jadi kalau orang ini nggak guyup kan nggak mungkin terjadi itu. Pasti. Ya, Pastilah. tidak mau malas ngundang ketua IPAT. Nah ini, ya kalau bro tadi menanya gimana proses untuk anggota, ya sama aja. Itu kita lebih dimudahkan karena bisa kita berbagi pengalaman, saling mendukung antara ketua Pengwil IPAT dan ini itu kan. Begitu juga di daerah, di Pengda gitu. Saya rasa positifnya banyak sekali. Nah, kalau melihat dari hal-hal ini, ya aku bukan mau mengungkap masalah yang agak besar ya, yang seharusnya ditangani. Tadi ada menarik, ketika ada permasalahan, ketika di Pengda, cukup datang satu, tapi sudah dua gerbong. Betul. Ini dan IPAT sudah menangani secara bersama-sama. Nah, tapi kan belakangan ini ada sebuah kasus besar, aku nggak sebut kasusnya, itu seakan-akan masing-masing punya cara masing-masing. Nah, Itu gimana Bang tanggapannya Bang? ya itu Bro Mahfud kan bisa melihat sendiri, dan itu sudah apa namanya itu bukan rahasia umum lagi ya, karena sudah terjadi juga kan. Betul, betul. Nah, seyogianya kan kemarin itu kan sama-sama saling koordinasi kan, jangan masing-masing membuat press conference, kan itu maksudnya kan? Iya, biasa aja, kamu bisa aja dia mancing kan. Kan bincang santai Bang. Ya, ya itulah salah satunya. Ya. Maksudnya kalau saya sembunyikan juga orang udah tahu kan. Jadi Iya, maksudnya betul. alangkah baiknya bareng-bareng kan gitu kan. Kalau conference bareng-bareng keren kali ya. Keren lah. Kan itu anggota kita juga. Karena kan Dan kalau itu nggak juga salah tersangkut masalah akta notaris, akta akte notaris PPAT. kan PPAT. Iya, betul. Kenapa mesti satu-satu gitu kan? Masing-masing. Iya. Kan bisa disatuin. Satu meja kita duduknya kan. Iya, betul. Nah, damai sekali rasanya. Satu warna merah, satu warna hijau. Wah. Terserah mau pakai baju apa gitu kan. Kalau istilah di Cross kan merah dan hijau. Dan hijau. Karena Tapi kalau digabung tuh apa warnanya? ungu dong. Warna janda. Jadi gini, kalau merah kan kenapa aku bilang merah itu INI? Karena identiknya merah. Ya. Kalau IPAT kan identiknya hijau. Makanya kalau belakangan ini warna dasar kita kan. karena makanya belakangan ini Cross mengangkat merah dan hijau. Makanya warnanya pelangi ya. Iya. Nah, Bang, ke depan nih. Ke depan sebenarnya seharusnya seperti apa sih Bang organisasi dan melihat pengalaman Abang ketika terjadi notaris, diangkat jadi PPAT, mulai terjun di dunia organisasinya, mengikuti perjalanan organisasi, masuk jadi pengurus. Kedepannya apa yang dari pengalaman ya? Dari pengalaman Abang ini di 2022 ke depannya apa yang perlu sangat-sangat dilakukan? Yang pertama kita mesti merubah mindset kita. Mindset. Iya. Ya, cara berpikir, cara pandang kita terhadap dua organisasi yang kita cintai ini. Ya, jangan lihat seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya cobalah pandang dua organisasi ini sejajar walaupun umurnya beda. Oke. Karena apabila kita membeda-bedakan berarti kita membedakan diri sendiri. Ya. Untuk itu misalnya kalau sekarang sedang lagi hotnya pencalonan, walaupun ini masih jauh ya. Nah, kurang lebih berapa bulan lagi? Lihat,
saya rasa surat PP ini pun belum ada ke Pemda. Udah ada apa belum saya juga kurang paham. Nah, tapi kita udah mulai dari sekarang lah ancang-ancang bahwasanya jangan lagi membeda-bedakan antara ini calon dari ini calon dari IPAT. Ya kan? Iya. Itu mulai dari sana aja dulu. Ya. Kita mulai kikis pelan-pelan pandangan-pandangan yang negatif itu. Walaupun kita punya masa suram ya, waktu di zaman dulu itu ada yang terjadi, tapi masa kita harus mempertahankan itu gitu. Setuju. Ya kan, harusnya kan berubah. Ya, seperti yang sering kita ini kan, banyak teman-teman itu yang sudah rindu gitu melihat ini IPAT itu bergandeng tangan di atas itu. Seperti juga yang terjadi di bawah, di Pengwil IPAT dan Pengwil di Pengwil dan Pengda gitu kan. Tapi dulu pernah nggak sih ini dan IPAT itu bergandengan tangan? Mungkin sebelum saya mungkin pernah, tapi ketika saya menjadi notaris itu sudah sudah berbeda, sudah membeda-bedakan. Karena itu IPAT ya, ini itu sudah ada gitu. Waktu tahun 2002 itu sudah ada. Saya kan diangkat notaris 2002. Oke. Nah, 2002 berarti sekitar 20 tahun lalu dong. Ya, itu sudah ada. Wow. Sejak itu sudah ada, berarti sudah 20 tahun kan? Kurang lebih 20 tahun. Masa kita harus mempertahankan itu? Tapi menarik tuh Bang. Menarik ketika Abang bilang harusnya tidak ada lagi istilah ini kandidat INI. Iya. Dari INI, ini kandidat dari IPAT. Padahal yang direbutin ketum INI atau ketum IPAT gitu ya. Itu menarik. Nah, seharusnya apa yang harus disampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu, mari kita bergandeng tangan untuk memajukan dua organisasi ini. Oke. Nah, ya kalaupun tidak mungkin ketua umumnya satu, tapi minimal antara ketua ini dan IPA itu bisa bergandeng tangan, bisa saling sinergi, saling membantu membangun organisasi. Taruhlah sekarang INI sudah karena umurnya sudah panjang gitu kan, dia sudah organisasinya sudah dia menganggap sudah rapi, ratusan tahun lah, sudah bagus gitu kan. Seperti contohnya untuk pemungutan iuran anggota sudah otomatis debit. Nah, kan betul. Itu kan sementara IPAT belum. Nah, harusnya berbagi ya. Harusnya INI itu berbagi pengalaman ke IPAT-nya. Loh, kami bisa loh begini, ya kan? Nah, walaupun kita nggak tahu lah siapa tuh yang bikin kata itu dulu. Siapa ya? Nah, jadi artinya jangan dibiarkan saudara kita itu jalan di tempat misalnya. Iya. Kita tarik juga, kita bagi pengalaman kita. Itu yang harus dilakukan. Nah, tapi yang paling penting itu karena ini baru kontestasi ya, baru memulai. Image tadi itu tolong dihilangkan dulu. Jangan lagi saya calon dari IPAT, Anda calon dari ini. Kita bertarung gitu kan. Jangan sampai IPAT merebut ini. Jangan sampai ini merebut IPAT. Aduh. Istilah itu dihilangkan ya? Itu udahlah, selesai lah gitu. Oke. Saya rasa itu yang pertama dulu. Nanti kalau sudah itu dihilangkan, pasti semuanya guyup kan. Tidak ada lagi pendukung-pendukung yang merasa ini seperti kerajaan ini apa namanya itu? Dinasti ini. Wah, ini Roxy lama, ini Roxy baru. Itu sudahlah. Iya. Roxy itu kan kantor kita bersama, sekretariat kita. Iya. Seluruh Indonesia, seluruh anggota juga punya hak di situ. Jadi nggak perlu disebut ini Roxy lama, ini Roxy baru. Ini hang tua. Ini. Nah, iya, benar. Ya ini kan namanya juga bincang-bincang santai ya. Iya. Saya apa yang saya rasakan itu yang saya ungkapkan. Dan saya tidak pernah harus memaksakan kehendak gitu kan, karena di dunia sebegitu. Dan kan boleh dong biar aja mengalir seperti air gitu. Betul. Bang, kalau melihat balon itu kan nama foto Abang saya pajang. Saya justru di sini itu mengklarifikasi. Kenapa Anda masukin foto saya? Karena Abang ganteng. Alasannya itu satu. Saya juga, aduh ini sih, Bro Mahfud ada apa lagi nih gitu kan? Buat apa gitu loh? Keren ya? Kan
segala sesuatu itu ada Nah, ini ada tanggapan nih dari pemirsa. waktunya, ada tempatnya. Nah, dulu, jangan dijawab dulu. Ini ada tanggapan dari pemirsa. Berdamailah dengan hati, bukan berdamai dengan ego. Ayo bagi seniorku yang terhormat, bagi yang sudah dekat pensiun, bersyukurlah atas jabatan yang pernah. Nah, ini sih hilang. Ini dia. Yang pernah kita emban agar jangan jadi beban bagi yang muda untuk maju. Mohon maaf jika salah, silakan direnvoy tanggapannya. Ya. Itu yang ada di pikiran saya selama ini. Makanya saya pernah bikin status di Facebook. Kita itu kangen gitu loh, rindu dengan suasana yang guyup, bergandeng tangan. Tidak ada lagi, apalagi senior itu harus memberikan contoh yang baik kepada kepada juniornya. Kayak seperti komen barusan, ya berdamailah dengan hati. Udahlah, misalnya masa lalu tinggalkanlah, lupakanlah. Mari kita jalani organisasi ini dari 2002 ini untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tinggalkan cara-cara lama. Ya, kalau seandainya anggota meminta, karena kan pengalaman abang di Pemda sudah, syarat sudah masuk. Iya. Di Pemda aja dua pengurus dia dipegang sendirian. Di Penwil sudah. Berarti kan ngeliat dari usia jabatan sudah hampir 20 tahun lebih. Iya. Berarti kan sudah cukup seandainya diminta anggota, Bang, untuk maju. Makanya foto paling ganteng ada, Bang, di situ muncul. Berbuat untuk organisasi itu tidak harus menjadi ketua umum. Tidak harus menjadi ketua Penwil. Tidak harus menjadi ketua Pemda. Ya kan? Karena kita sebagai anggota pun bisa berbuat. Misalnya? Ya misalnya, kalau ketua kita mentok, misalnya kita kasih inilah saran, kasih masukan yang baik gimana gitu kan. Tidak harus kita jadi ketua kan. Jadi itu alasan saya. Tidak perlu saya menjadi ketua umum. Ada yang Tapi nanya. saya ingin berbuat untuk organisasi. Kalau sebelum dilanjut ada yang nanya. Berarti notaris ada senior dan junior ya, Bang? Memang ada. Tidak bisa dipungkiri. Iya kan memang ada. Oh, Senior dan junior. Masa baktinya. Masa sih ya. baktinya. Bukan karena dia sama. Oh, kalau status kita sama. Maka dari itu saya bilang, janganlah senior-senior itu melontarkan kata-kata yang tidak baik efeknya untuk anggota. Seperti yang pernah terjadi kan. Lu di sana aja deh, nggak usah gangguin ini. Misalnya, lu di situ aja di IPAD, nggak usah gangguin jadi ini, nggak usah gangguin IPAD. Istilah senior junior itu dilihat dari masa bakti. Masa bakti. Bukan karena jabatannya. Bukan. Kalau kita begitu dapat SK dilantik, kita sudah sama kedudukannya. Kalau melihat dari Cuman, kedudukan, misalnya untuk menjabat, tentu ada masanya. Itu yang di sana terlihat senior juniornya. Misalnya Anda mau jadi ketua Pemda, minimal 3 tahun. kan ada minimal 3 tahun. Itu kan, Penwil 5 ya? iya. Jadi Anda harus senior dulu kan, gitu kan? Iya. Jadi maksudnya itu bukan berarti kita membeda-bedakan Jabatan. status kita sebagai notaris PAT. Tapi karena Tapi masa membedakan itu untuk organisasi. Kalau Anda masih baru kan nggak mungkin jadi ketua dong. Itu jadi pokja dulu. langsung jadi ketua PP. Ya itulah. Maksudnya itu. Iya, Jadi iya, jangan salah paham. Lanjut. Kalau andai kata anggota meminta abang, muncullah nama abang di 11. Itu yang memunculkan kan MGD, bukan anggota. Kalau Gross TV atau MGD ini kan hanya sekedar melihat dari suara-suara anggota, Bang. Anggota yang mana dulu? Kan sekarang gini, kan nggak mungkin, Bang. Gross TV, MGD ngebelin 22 ribu, ngebelin atu-atu. Ya, bentar aku pakai cara random. Dari pulau ini berapa orang, dari pulau ini berapa orang. Tiba-tiba nama abang muncul. Gimana, Bang? Bukan yang memunculkan tuh Bro Mahfud yang memunculkan. Bukan, itu hasil dari input di lapangan. Ya begini aja. Itu oke lah, itu kan kalau istilahnya Bro Mahfud itu adalah kontrol media. Ya. Itu untuk apa itu iseng-iseng lah gitu kan. Silakan aja. Iseng-iseng berani. Tapi yang namanya kita harus menjabat itu kan harus sesuai lah. Kita harus mengukur
kata orang itu harus mengukur bayang-bayang sepanjang badan. Apa tuh? Istilah Itu artinya? istilah orang Minang. Ya, artinya Jadi artinya kalau Anda itu belum mampu, jangan maksain. dipaksain. Gitu Jangan ya. maksain diri. Jangan maksain diri. Tapi kalau rasanya udah mampu, ya udah nggak apa-apa. Anda mampunya baru ketua Pemda, ya Pemda aja dulu. Jangan pengen jadi ketua Pengwil. Kalau bahkan bupati sudah, gubernur sudah. Tinggal Ya, presiden. tapi kembali ke yang tadi, kita harus mengukur diri kita. Masih banyak juga senior kita yang sudah patut gitu kan. Nanti kualat kita. Takut kualat, takut disumpahin. Alasannya gitu asik Pas alasannya takut disumpahin. Seandainya bagaimana? Itu kan hak anggota. Saya tidak bisa melarang. Siap. Ya kan? Karena Bro mesti tahu untuk penjaringan calon aja itu mulai dari Pemda. Iya. Ya. Itu orang yang betul-betul sudah punya nama di nasional. Ya. Ais, ini kan artis satu ini. Artis Banten. Jadi artinya semuanya butuh proses. Ya. Ada teman-teman senior-senior kita yang sudah berjuang dari 2 tahun lalu misalnya karena memang dia merasa sudah mampu kan. Kalau dipotong lagi, organisasi ini dari Siska Herawati. Organisasi seperti pohon, tidak semua harus jadi buah atau bunga yang selalu dilihat orang banyak. Seandainya jadi akar pun, walau tak terlihat, tapi dialah sang penguat. Pak Ferry Asman jadi akar aja, ya Om Mahfud. Apa mesti jadi akar? Gimana tanggapannya? Itu kan perannya penting sekali. Iyalah, kalau ada akar nggak rubuh. ada akar rubuh. Ya iyalah. Benar. Bunda itu benar. Siska Herawati. Iya. Ya kan benar kan? Iya, Bunda. Logika itu kan. Jadi nggak perlu kita jadi ranting, nggak perlu jadi pohon, Nggak perlu jadi bunga. Kalau sudah jadi akar udah di situ semuanya, bertumpunya di situ semua. Tanpa akar nggak akan. Kan akar hidup bisa ya. naik ke atas dong. Ya kalau nggak ada akar nggak bisa ke atas. Ya kan kalau abang di akar nih, tiba-tiba naik ke atas nggak apa-apa dong. Masa di bawah terus? Ya, kata Bunda, jadi akar aja. Enak kan? Jurang nih, ada yang dukung nih. Nah, kalau ngeliat gini, Bang. Ini kan tadi kan kita sudah bicara perjalanan organisasi. Ya. Ya kan? Oke lah, kalau masalah Bang Ferry masuk di Balon Gross ya? Ya, Balon Gross. Bukan balon Balon Yeti. Gross boleh. Kalau di Balon Gross masuk, ada sekitar 11 apa 12, saya aja lupa. Terus aja lupa berapa orang yang dipayang. Nah, Ya kan itu pelangi. Jadi warnanya warna-warni. Nanti itu kan urusan penjaringannya kan nanti Pengda, ya. diseleksi di Pengwil, Betul. Pengwil diusulkan lagi, diseleksi lagi di PP. Baru nanti akan disahkan. Itu Betul. urusan nanti lah. Iya. Mudah-mudahan aja masuk ya. Mudah-mudahan namanya masuk. Nah, gini. Kalau tadi kita sudah bicara pengen bergandengan tangan. Ini dan Ipat. Bang Uda Ferry pernah juga menjabat 2 dengan anggota yang sama. Iya. Tapi dengan Nahkoda dan Armada. Walaupun satu Nahkoda, tapi armadanya berbeda. Iya. Armada YNI sendiri, armada Betul. IPAT sendiri. Walaupun begitu, dua-duanya pun bisa disatukan. Karena Nahkodanya satu. Iya. Nah, kalau di atas, kan tadi kita sudah sepakat bahwa di YNI tidak mungkin merangkap jabatan. Betul. Kalau di IPAT, IPAT masih belum mungkin diatur. juga. Nah, karena sebalik lagi, karena yang ketua umum IPAT itu adalah anggota YNI, maka ada aturan tidak boleh merangkap jabatan. Betul. Jadi ketum itu tidak mungkin lah dijadikan satu. Betul. Nah, gambaran Bang Ferry apa yang perlu dibentuk jembatannya seperti apa sih? Jembatannya itu justru nanti ketua umum itu dan pengurus-pengurusnya. Oke. Kalau di INI itu ada DKP, ada organ NPP, maksudnya organ. organnya. Oke. Organnya itu artinya kalau seandainya terpilih misalnya ketua umum, jadi berdamailah. Oh. Jangan hanya
yang seperti tadi itu, jangan hanya menarik orang-orang yang mendukung Anda. Tarik juga dengan dari sana. Merangkul semua. Merangkul. Jadi di situ ada juga yang namanya pengurus ini ada di IPAT, pengurus IPAT ada di ini. Itu kan jembatan. Oke. Ya, kalau kita masih beda-bedakan, akan selalu terjadi gap. Nggak akan pernah bersatu. Ya kan? Organ-organ itu diisi dengan orang-orang yang bercampur baur gitu loh. Artinya kita itu kan sama. Tadi ada yang protes kan, ada senior junior ya. Gitu, kan? Nah, maksudnya dalam hal kepengurusan itu kan kalau sudah di bawah-bawahnya itu kan boleh campur aja. Siapa aja boleh jadi pengurus kan. Nah, asal dia sudah memenuhi syarat kan gitu. Iya. Jadi coba nanti misalnya pengurus IMI yang terpilih nih, ketua umum IMI yang terpilih juga merangkul yang sekarang juga mungkin rivalnya dia gitu kan. Jadi dicampurlah di situ pengurusnya itu. Dan juga di organ-organ tadi. Ya, di MPP-nya ada orang ini, ada ini gitu kan. Jadi itu udah merupakan kita bikin jembatan, sudah mulai kita bikin jembatan. Otomatis dengan adanya kedekatan ini, ya kita berharap sih ketua umumnya itu yang memang sudah menyatu gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Dari ketua umum itu sendiri yang kalau dari ketua umum sendiri yang sudah pengen bersatu, di bawahnya pasti ikut aja itu. Wah, ini masalah pribadi nih. Gihona. Apa itu? Bro Peri, kabarnya mau pindah ibu kota di DKI Jakarta. Terus gimana pengurus IPAT Banten yang sekarang belum ada susunan pengurus yang baru? Semua orang tuh juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya seperti kalau orang pengen pindah misalnya, itu juga hak pribadi jadi anggota, ya. Asalkan jangan mengganggu ke kepengurusan kita kan itu. Betul. Saya rasa itu kejadian yang biasa aja. Dan yang namanya orang mau pindah itu kan baru rencana atau wacana. Apakah dengan begitu, saya pindah dong, langsung pindah. Emang punya siapa? Emang kita kan punya induk gitu kan. Kita punya yang mengeluarkan SK itu ada gitu. Belum tentu di ACC pula lagi. Nah, ya maksudnya bermaksud paham lah itu kan. Iya. Kan ada prosesnya. Gitu. Nggak mungkin seperti membalik telapak tangan gitu kan. Pasti. Jadi notarisnya panjang. Iya. Ada teman saya sudah 3 tahun dia mau pindah, nggak pindah kan? Betah. Ada. Itu bukan cerita. Karena betah dia. Betah sebetulnya. Itu kenapa kamu diurus-urus kemarin? Iseng aja gitu. Lanjut. Nah, jembatan yang dibentuk tadi ada yang menarik dari DKP, MKP, organ 2 organ. Memang kalau kita bicara organisasi ada 3 organ ya? Ya, yang penting gini Mas. Yang penting dalam jabatan yang diatur oleh anggaran rumah tangga itu tidak bertentangan. Kalau ini bisa merangkap yang nggak ada masalah. Iya. Dia ada di sini nggak masalah. Selama tidak melanggar. Iya, asal tidak melanggar kan gitu. Itu aja. Nah, itu merupakan jembatan yang sudah mulai kita bangun gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan yang di bawahnya sudah ada jembatan kecil, yang atasnya jadi jembatan besar kan gitu. Betul. Tapi alangkah baiknya di atas itu guyup duluan, yang di bawah tinggal ngikut. Ya iyalah, karena penjawantahan dari program-program kan dari atas ke bawah. Pastilah. Iyalah, betul. Program PP disampaikan ke Pengwil menyampaikan ke Pengda untuk menjalankan program PP kan begitu. Nah, Bang, ada menarik, ada 3 organ ya tadi kita singgung. Organisasi ada anggota, ada organ pengurus. Kalau di IPAT itu MKP, kalau di INI DKP. Nah, kalau menurut kacamata Bang Piri, apakah dari organ-organ ini kalau anggota pasti satu lah? Iya. Mau ini mau IPAT, ya hanya sekian persen, nggak sampai. Ada nggak 5% yang notaris doang, PPAT doang? Se-Indonesia? Paling banyak 5%. 5% lah ya. Taruhlah 90% itu notaris PPAT. Dalam artian, kalau anggota sama lah ya. Anggota ini dan IPAT sama. Pengurus nggak mungkin. Berbeda. Bisa nggak di DKP dan MKP itu dipimpin oleh 1 orang? Kan tadi saya bilang, bisa aja tidak melanggar ADART.
Di mana salahnya? Iya, iya. Alasannya kenapa? Kalau APDKP dipimpin satu orang? Kan tadi Bu Mahfud, kita sudah bicara, kalau saya aja sudah bicara 20 tahun yang lalu, kita seperti terpisah, ada pemisah antara ini dan IPAD ini. Iya. Ya kan? Katanya kita mau menyatukan, Iya. mau bergandeng tangan. Perlu Ya? jembatan. Perlu jembatan. Itu salah satunya. Asal tidak melanggar ADART. Kan dua-duanya punya kan? Mungkin kalau satu jadi ketua DKP, di ininya jadi anggota. Cuma DKP. kadang-kadang kan ada yang berpendapat juga, nggak ada orang lain apa? Nah, ini. Iya, emang Itu kan 22.000 orang kagak ada yang mampu apa? Tapi kan tidak, yang penting tidak melanggar. Apa salahnya gitu kan? Kan kita tujuannya baik tadi. Iya, betul, untuk betul. sebagai jembatan. Nggak ada salahnya kok. Berarti bisa ya dari situ ya? Bisa sekali. Nah, balik ke karakter nih. Apa lagi? Kalau bicara karakter seperti apa sih kalau menurut Bang Peri? Makan dulu. Iya. Makan buah dulu. Gitu. Makan buah dulu. Nggak usah tegang, Bang. Kita bicara santai, Bang. Iya. Tenang, aku nggak ngejebak kok pertanyaannya. Hanya nanya, Bang. Karakter seperti apa sih yang bisa, yang tadi seperti Bang Peri inginkan, harapkan di 2022 ke depan, baik merah maupun hijau, atau baik ini maupun IPAD bisa bergandengan tangan. Karakter-karakter seperti apa yang dibutuhkan di atas? Yang pertama tentu dia punya orangnya visioner. Tidak lagi melihat ke belakang. Oke. Ya. Dia melihat ke depan dengan positive thinking. Karena kalau begitu dia maju terus masih melihat ke belakang, ingat lagi bener-bener kemarin. Tapi kan kalau mau bawa mobil kan harus spion, Bang. Iya, maksudnya jangan lihat ke belakang. Jangan terus-terusan lihat ke belakang. Iya, pasti dia akan ingat lagi, waduh. Nah, kan masa silam masih kelihatan lagi di belakang. Oke, satu. Visioner memandang ke depan. Oke. Katanya ke depannya kita mau IPAD ini dan IPAD ini bergandeng tangan kan itu. Iya. Jadi orangnya harus visioner dan selalu positive thinking. Satu. Yang kedua tidak melulu mengandalkan materi. Maksudnya? Ya maksudnya jangan yang menjadi ketua itu memang harus sudah orang kaya raya gitu kan. Itu sudah nggak zamannya lah. Kecuali kita masih mempertahankan money politik gitu kan. Artinya money politik itu kalau bisa kan dihilangkan lah gitu. Kan itu yang membuat kita selama ini bertarungnya itu nggak fair gitu kan. Berarti lebih pada pengabdian. Ya itulah, maksudnya janganlah untuk kepentingan pribadi dan golongan. Untuk kita maju itu untuk siapa gitu. Organisasi untuk organisasi dan kepentingan anggota kan. Itu yang maksudnya orang yang mau jadi itu tuh memang orang yang sudah bisa melupakan masa lalu. Karena masih ada sekarang yang masih tidak mau kehilangan gitu kan. Move on lah ya. Iya. Bisa terus move on gitu. Masih ada juga menganggap ini kerajaan mereka gitu kan. Dinasti. Ya siapa apa adanya aja. Ya, jangan lagi ada dinasti-dinastian. Jangan ada sekat-sekat antara ini dan IPAD. Udah satu aja, kita sekarang memilih ketua ini, ya udah kita sama-sama. Besok kita memilih ketua IPAD, ya udah kita tapi sama-sama. Setelah selesai ya selesai juga dong. Selesai juga. Setelah terpilih. Jangan menjadi penyakit. Jangan sudah terpilih ada masalah. Ada masalah. Nah, satu lagi jangan lagi suka menjadi pahlawan kesiangan. Udah siang, Bang. Udah selesai. Udah siang. Baru ingat. Udah siang ya kan? Tuh, Anda melanggar anggaran dasar. Ini salah ini. Ya kemarin kemana aja? Maksudnya kalau kita mau menjadi penegak organisasi anggaran dasar rumah tangga itu, ya dari awal dong pahami gitu kan. Jangan sudah terjadi baru sebenarnya jadi ahli anggaran dasar. Ngomongnya anggaran dasar rumah tangga. Ya kalau kemarin itu nggak dilanggar, mungkin nggak terjadi begini kan gitu.
sedia payung sebelum Nah, hujan. itu dia maksud saya itu, jangan jadi palang kesiangan lah. Anda tuh paham anggaran dasar gitu kan. Tapi kalau paham, kenapa nggak kemarin dipahami sebelum terjadi gitu kan? Pasti kita aman-aman aja. Saya rasa itu aja sih. Dari abangnya Bang Uda Peri. Salam sehat bugar, bahagia selalu ya Pak Kabit Peri Asman Effendi. Ya, sama-sama. Eki Ridwan. Pak Uwo, guru organisasi saya itu. Nah, berarti ketiga karakter itu kayaknya ada di diri abang ya. Semua orang tuh ada. Di semua orang tuh ada. Oke. Yang penting dia sudah memenuhi syarat. Syarat dong Pak. Ya kan Mas Bo bilang, menanyakan ada. Ya, mungkin semuanya ada. Ya, ada. Di diri orang lain juga ada. Ya. Jadi semuanya mempunyai itu. Apalagi yang sudah muncul kan ke permukaan, itu pasti beliau itu sudah siap dan memang sudah memenuhi syarat kan. Betul, setuju. Semuanya orang baik. Setuju. Yang pernah muncul, apalagi yang pernah mengurusi anggota dari daerah, terus ke Pengwil, itu udah siap berarti kan. Terlepas dari itu, ini ada isu nih, boleh dijawab boleh enggak? Boleh diklarifikasi, wajib. Bang, bener ya? Udah dilamar? Kan saya sudah nikah, lamar apa lagi? Ya Allah. Kan judulnya kontestasi bang, bukannya pernikahan. Emang pernikahan 2022, kontestasi 2022. Lamar apa dulu nih? Ya nggak tahu. Ya kan yang ngalamin abang. Aku hanya mengklarifikasi. Betul tidak kalau abang sudah dilamar? Ya dilamar dalam hal apa? Mas Bro, pertanyaannya harus jelas, tegas. Dilamar untuk jadi titik-titik. Diminta menjadi titik-titik. Entah jadi ketum, entah menjadi apa, kan aku nggak tahu. Kalau itu kan sebetulnya apa namanya tuh musiman. Ya, 3 tahunan. Hal yang terjadi musiman. Duren kali. Terjadi kalau sudah musim pemilihan misalnya itu terjadi lamar-melamar kan gitu. Bener. Dan biasanya ya bukan saya aja pasti. Yang lain juga pasti dilamar kan gitu kan. Ya itu hal yang wajar lah. Artinya ini kan peralatan demokrasi kita untuk organisasi. Ya pasti semuanya pengen mendapat dukungan, ya kan? Semuanya pengen berhasil. Dan yang berhasil itu tentu punya cara-cara sendiri. Ya kan? Ya kalau Mas Bro bilang udah dilamar belum? Banyak. Itu karena ini suatu hal yang wajar, biarin aja gitu. Melamar tuh wajar gitu loh. Kalau sudah tiba musimnya, kayaknya sudah musim sudah tiba nih. Apa karena sebagai menjabat ketua Pengwil kali ya? Makanya dilamar. No comment. Jadi batuk. nggak kepancing bro. Nah ini lagi nih. Sama menguatkan siapapun yang terpilih. Ayo yang mau pensiun semangat. Apa nih? Yang mau pensiun semangat, jangan ragu. Terus melaju bersama cucu. Dunia tidak memandang usia. Kecuali yang terkubur hidup-hidup. Nah, itu maksudnya ya calon itu kan mesti memenuhi ketentuan ADRT. Itu walaupun kalimatnya begitu, itu maksudnya tuh kita tuh untuk menjadi calon itu kan, makanya saya bilang tadi siapnya dari diri sendiri dulu. Kita sudah memenuhi syarat belum? Sudah sesuai ketentuan belum? Kan itu sebetulnya kriteria juga itu kan. Iya. Berarti seperti Bang udah bilang, berdamai dengan hati dulu. Berdamai dengan diri sendiri untuk membuat sebuah jembatan bersama-sama. Kan gitu. Masih banyak waktunya? Belum, tenang aja. Ini kopinya udah habis nih. Emang wawancara dibatasi oleh kopi? Minum dulu ya. Silakan. Oke pemirsa, emang wawancara itu ngobrol-ngobrol dibatasi sama kopi? Ya, kita sebenarnya bukan wawancara, kita kan ngobrol kopi habis itu. Nah, Bang Bro, balik lagi nih, Bang Bro udah lagi. Seralah. Bang Bro udah gini. Oke, ada karakter,
ada ini. Seberapa besar harapan Bang Bro dan seberapa kuat keyakinan ya di 2022 ini merah dan hijau bisa bersatu, bergandengan tangan lah. Kita dalam hidupnya perlu yakin, perlu keyakinan, ya. Nah, yakin dan berusaha. Dimulai dengan diri kita sendiri. Ya, kalau kita sudah mulai diri sendiri, kemudian kita mengajak teman-teman untuk menghilangkan segala sesuatu yang menyekat-nyekat yang kemarin itu merasa tersekat-sekat. Kemudian calon yang maju pun sudah satu tata dengan anggotanya. Kita mulai dengan kehidupan yang baru untuk organisasi yang dua ini. Kita sama-sama misalkan, sama-sama kita kembangkan. Saya rasa bisa aja. Yang pentingnya niat kita. Tapi kalau selama nggak ada niat, kalau kita masih berpikiran seperti zaman batu, ya udah begitu terus. Zaman kuda gigit roti. Ya kalau Mas Bro nanya ke saya yakin bisa. Ya, Harus asal ya. calon yang ini ya sevisi dengan kita kan. Tujuan kita sama, yaitu menyatukan bergandengan tangannya ini dan IPAT. Nah, satu lagi. Satu pertanyaan terakhir. Tadi kan sempat disinggung masalah kalau memang tidak melanggar anggaran dasar rumah tangga atau aturan dua organisasi, boleh dong menjabat satu orang di ini dan IPAT. Salah satunya Ya, maksudnya di bawah ketua umum ya. Ketua umum kan tadi ada yang melarang itu. Ya, kalau di ini kan ada larangan Ya. rangkap jabatan. Kalau di IPAT kan belum ada aturan Ya. itu. Nah, kalau kita bicara perlindungan kan ada istilahnya MKP, ada istilahnya DKP. Bisa nggak itu dijadikan satu ketua atau dalam artian untuk melakukan perlindungan jadi bisa seiring sejalan? Begini bro, kalau untuk bisa sih nggak ada yang nggak bisa. Ya, tapi yang masalahnya kan biasanya itu dalam pencalonan itu kan sudah dari awal gitu kan. Dari waktu pencalonan ketua umum itu kan sudah dicalonkan juga. Nah, kalau kebetulan misalnya nanti sekarang kan INI ya, berarti DKP ya. DKP. Nah, dari DKP itu nanti ada calon misalnya yang dari MKP, kebetulan misalnya, kemudian nanti setelah terpilih, dia juga terpilih, DKP ini setuju beliau sebagai ketua, nggak ada masalah kan? Kan bisa terjadi. Bisa. Asalkan ya sesuai prosedur aja. Sesuai prosedur dan tidak melanggar. Itu aja. Saya catatan saya itu jangan melanggar ADART. Oke. Nah, kalau bicara ADART, apakah ADART yang ada baik di organisasi ini maupun IPAT masih layak atau memang harus ada sebuah pembaharuan? Kalau Dari kacamata Bang Peri. Kalau yang namanya kehidupan dan zaman ini kan berubah. Ya, terutamanya yang sekarang kan namanya zaman milenial, kan? Milenial, zaman digital. ya digital Nah, setuju. saya rasa kita harus mengarah ke sana. Jadi anggaran dasar rumah tangga yang belum mengikuti zaman, ya kita perbarui. Contohnya satu yang paling penting itu mungkin sistem pemilihan. Oke. Nah itu kan sekarang kan orang sudah zaman digital. Saya melihat contohnya itu pemilihan ketua Iluni UI. Ya. Nah, itu anggotanya kan ribuan kan. Seperti juga kita kan sudah puluhan ribu kan. Selama ini kita kan harus memilih di tempat misalnya. Nah, kan alangkah baiknya kalau kita hormati setiap hak suara dari anggota. Maksud saya, kalau itu bisa disesuaikan, kita pemilihan misalnya secara online, seluruh Indonesia bisa memilih. Kemungkinan 22.000 itu ikut memilih jadinya. Ya kalau mau sistemnya memungkinkan dan itu disetujui, kan lebih baik. Dan itu betul-betul itu pilihan hati mereka kan. Tidak yang memilih itu bukan yang disuruh datang kan gitu kan. Iya. Ngerti nggak yang suruh datang? Paham. Kan ya. Jadi yang nggak datang pun bisa memilih. Itu Dari baru kantornya. terpilih ketua yang betul-betul legitimate kan.
Nah, maksudnya tadi kan Bro menanya apakah kerantasan sekarang sudah memadai dan Harus ada yang di-upgrade, perlu Pak, ya? diperbarui. Di-upgrade. Ada. Saya mengusulkan ya yang salah satunya pemilihan. Apakah mungkin kita memilih istilahnya seperti umumnya itu misalnya Indonesia memilih, ya kan? Oh. Berarti kan seluruh Indonesia Iyalah, betul. anggota ini memilih, ya. Betul. Siapapun dia, Siapapun dimanapun dia, kalau sudah terdata sebagai anggota INI, punya hak dia suara, punya hak yang sama dengan kita. walaupun tidak hadir. Walaupun tidak hadir, karena kan kita kan beda-beda. Berarti balik lagi ke sistem, kalau ketika acara kan biasanya kan ada seremonial acaranya, Ya. pra-kongres, kongres. Nah itu bagaimana? Kalau di rumah bisa milih, Ya. sepi dong. Maksudnya kalau yang kita datang ke kongres itu kan tidak semata-mata pemilihan, Mas Bro. Oh, oke. Kita mencari ilmu juga kan. Upgrading. Ada upgrading di situ. Hah? Ya kan? Jadi yang datang itu ya berarti yang mencari ilmu. Sambil juga menunaikan kewajibannya, haknya gitu kan. Nah, tapi jangan kita sambil tidak menghilangkan suara orang yang tidak hadir. Oh, berarti hybrid gitu ya. Yes. Yang hadir bisa, yang nggak hadir pun boleh. Ya, yang hadir di situ kan juga dia memilihnya secara elektronik kan. Iya. Dari jauh pencet. Iya. Tinggal pilih si A, Nah, si itu B, si tinggal C. disepakati aja sistemnya bagaimana untuk mengakomodir suara-suara anggota yang tidak bisa hadir. Menarik. Kira-kira bisa nggak gitu? Bisa. Bisa aja kalau niatnya baik. Bisa lah, orang mobil sekarang pakai air ada. Iya. Terus sudah dibuktikan oleh ilmu UI kan? Bisa kok. Bisa. Ini UI ya. Yang penting kita tuh betul-betul misalnya penyelenggaranya betul-betul fair gitu kan. Ya, kalau kerap kali kan itu jadi masalah. Saya yang punya sertifikasi, ya, tidak bisa dipengaruhi independen. Bisa. Kayak KPU bisa. Gitu ya. Iya. Atau kayak Indonesia ngebentuk tim KPU. Ini berandai-andai aja ya saya. Misalnya, tapi apa bisa server misalnya sanggup gitu kan. Misalnya nanti kita serahkan ke atasan kita, pembina kita misalnya kita serahkan ke IT-nya AHU misalnya kan. Itu kan nggak bisa dipengaruhi, hasilnya dia independen kan. Iyalah, benar. Tapi alternatif lainnya yang begitu kita pilih vendor yang bersertifikasi gitu kan, yang betul-betul independen. Tapi keren tuh kalau bisa itu kita tolong AHU, kita kawal sama-sama gitu kan. Nah, itu kan banyak alternatif yang penting itu niat dari kita dulu. Jangan takut kalah, jangan bangga menang gitu loh. Kita kan untuk jadi pemimpin itu pasti itu kan amanah. Ya, bebannya berat. Jadi kalau orang mau jadi pemimpin itu sebetulnya jangan bangga dulu. Berat jadi pemimpin itu bisa amanah nggak gitu kan? Berat nggak sih Bang? Yang pengalaman. Berat kalau kita punya niat lain. Tapi kalau biasa aja kalau kita memang polos gitu loh. Kita ikhlas, kita menjadi pemimpin itu ya benar-benar ikhlas. Tidak ada kepentingan gitu kan. Itu aja syaratnya sih. Inilah sosok pimpinan yang baik. Ya alhamdulillah lah. Amin. Dulu masih banyak nih. Bayangin Gross TV atau MG ditanyakan ke... jangan habis-habisin lah. Kok nggak boleh dihabisin? Ya sudah. Kalau gitu, ada yang ingin disampaikan nggak sebagai closing statement Bang Bro dari obrol-obrol santai sehari ini? Ya. Untuk teman-teman se-Indonesia, silakan. Ya, untuk teman-teman rekan-rekan kami, baik itu notaris maupun PPAT seluruh Indonesia, jangan lihat ke belakang. Urusan ini jangan lihat ke belakang. Lihatlah ke depan dengan positive thinking. Kita memilih pemimpin kita yang visioner dan yang paling penting niat kita itu tadi apa? Itu untuk membuat ini dan itu ini bisa bergandeng tangan. Tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Saya berharap teman-teman di daerah juga pendapat dengan saya. Kita mulai dari diri sendiri, kita hilangkan
sekat-sekat tadi, jangan lagi ada calon dari ini, calon dari IPAD. Calon adalah anggota INI gitu. Itu aja yang muncul. Terakhir saya mau mengajak juga, karena sebetulnya saya ketua IPAD Banten ya. Iya, iya, iya. Rakernas dah. Iya, itu. Saya mengimbau kepada rekan-rekan se-Indonesia. Oke, siap. Kita dukung Rakernas Dua- IPAD di 22, 23. Pekanbaru tanggal 22 22. dan 23. Kita hadir sama-sama dan kita ingin membangun IPAD ini, dan juga seperti yang Bro ingin tadi, saya ingin anggaran dasar kita itu fix gitu. Kita perbarui, dan karena mulainya kericuan itu kan dari anggaran dasar kemarin. Nah, jangan ada lagi multitafsir dengan Iya, iya, iya. anggaran dasar rumah tangga kita. Pasti ditatip. Masih kita sama-sama perbaiki di Pekanbaru. Oke. Saja mungkin, mohon maaf kalau tadi ada yang kata-kata yang tidak berkenan, ada yang menyinggung dikit tapi maksud saya tidak ada untuk menyinggung, tapi ini untuk perbaikan kita bersama. Siap. Dan ini karena Mas Bro yang undang, saya juga mohon maaf kalau ada yang kurang tadi. Oh, jujur Gross TV justru sangat bersyukur. Jujur, Gross Saver, artis satu ini, selebriti satu ini, wow, sudah berkali-kali dihubungi, waktunya ini loh yang sangat-sangat super sibuk. Malum, yang diurusin sekarang bukan lagi tingkat kota Tangerang aja, sudah masuk ke tingkat Banten. Semoga aja jadi tingkat nasional. Oke, Gross Saver, sampai jumpa di liputan dan bintang santai Gross TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.